Prodi Psikologi Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengevaluasi bagaimana kegiatan bersih-bersih masjid pada video sebelumnya. Saya merupakan salah satu anggota Karang Taruna Tunas Mulia Dusun Rawakasam, di mana dalam setiap minggunya melakukan kegiatan rutin bersih-bersih masjid di Masjid Al-Ikhlas Dusun Rawakasam. Program bersih-bersih masjid ini sudah berjalan sejak lama. Dulunya namanya bukan Karang Taruna melainkan Remas, yaitu remaja masjid. Jadi setiap minggu melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan bersih-bersih masjid ini pastinya akan terus dilakukan selama masih ada anggota Karang Taruna di dalam Dusun Rawakasam. Kemudian yang menjadi hambatan selama ini ketika bersih-bersih masjid yaitu mungkin terdapat anggota yang sedang sibuk di rumah, mungkin membersihkan rumah, kemudian ada yang sedang mengerjakan tugas-tugas kuliah maupun tugas-tugas sekolah. Jadi tidak semua diwajibkan untuk ikut bersih-bersih di masjid. Untuk solusinya mungkin untuk saat ini belum ada solusi yang tepat buat supaya mengaktifkan anggota-anggota yang lain untuk ikut bersih-bersih masjid, karena itu merupakan kesadaran dari dirinya sendiri, gimana nanti mendapatkan pahalanya ketika bersih-bersih masjid, atau yang di rumah nggak ngapa-ngapain cuman males-malesan gitu kan nggak dapat pahala, mendingan ikut bersih-bersih di masjid. Mungkin dari teman-teman nanti bisa atau ada yang memberikan solusi gimana biar anggota yang lain itu ikut mengikuti kegiatan bersih-bersih masjid setiap minggunya. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan bersih-bersih masjid tersebut, seperti kita bakal ketemu sama teman-teman yang lain yang biasanya tidak pernah ketemu, mungkin sibuk kerja di rumah maupun kuliahnya di luar kota, jadi kan jarang untuk bertemu. Maka kegiatan bersih-bersih masjid ini juga bisa mempertemukan anggota semua anggota enggak gitu. Kemudian yang pastinya banyak manfaat yang kita ambil ketika kita melakukan bersih-bersih masjid. Manfaat bagi orang lain yaitu atau bagi jamaah yang mau melakukan sholat di masjid pasti akan merasa nyaman, senang ketika masjidnya bersih. Kemudian juga orang yang dengan sukarela untuk membersihkan masjid juga akan mendapatkan pahala pastinya. Kemudian juga misal kalau karena masjidnya berada di pinggir jalan, jadi ketika ada orang dari luar yang mau sholat di masjid tersebut, kalau masjidnya bersih kan juga nanti kalau dipandang orang lain kan juga masjidnya bersih, bagus ya, jadi kan merasa nyaman jamaah di masjid. Melakukan bersih-bersih masjid tidak hanya dilakukan oleh anggota Karang Taruna saja di setiap minggunya. Ketika hari biasa juga ada masyarakat yang dengan sukarela untuk membersihkan masjid, sehingga masjid setiap hari akan selalu bersih, walaupun hanya disapu saja kan debunya sudah hilang. Terdapat 3 keutamaan melakukan bersih-bersih masjid. Yang pertama yaitu dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang menjaga kebersihan masjid meskipun dengan sebesar biji sawi, maka Allah akan mengampuni dosanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubahul Hadis, yaitu man ahraja qadarata minnal masjidil biqadri ma yazi fil aini uhraja wahu ta'ala min a'dami dzunubih. Siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid dengan seukuran yang dapat dipandang oleh mata, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa besar dalam dirinya. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu dibangunkan satu rumah dan tempat di surga.
Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubahul Hadis dari Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahroja udha minnal masjidil bannawahu lahu baitan fil jannah, yang artinya siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya yaitu dari Abu Hurairah mengenai kisah seorang perempuan yang biasanya mengurus kebersihan masjid. Dia berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang perempuan tersebut. Sahabat menjawab, ia telah wafat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Seakan-akan para sahabat meremehkan kedudukan perempuan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mari kalian tunjukkan kepadaku kuburan perempuan itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelati perempuan tersebut. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang wanita hitam yang bernama Ummu Mahjan. Dia selalu menyempatkan dirinya untuk melakukan bersih-bersih masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah pergi ke pemakaman, beliau melihat sebuah kuburan baru. Kemudian Rasulullah bertanya, kuburan siapa ini wahai para sahabat? Mereka yang hadir di situ menjawab, ini kuburan Ummu Mahjan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung menangis ketika mendengar berita tersebut. Lalu beliau menyalahkan para sahabatnya, mengapa kalian tidak memberitahuku kematiannya kepadaku supaya aku bisa menyalatinya? Mereka menjawab, ya Rasulullah, pada waktu itu matahari sedang terik sekali. Rasulullah diam saja mendengar jawaban tersebut. Kemudian beliau berdiri dan melakukan sholat untuk mayat yang sudah ditanam beberapa hari itu di atas kuburannya. Bila ada di antara kalian yang meninggal dunia, beritahukan kepadaku, sebab orang yang kusolati di dunia, sholatku itu akan menjadi syafaat di akhirat. Sesudah berkata demikian, Rasulullah kemudian memanggil Ummu Mahjan dari atas kuburnya. Assalamualaikum ya Ummu Mahjan, pekerjaan apa yang paling bernilai dalam daftar amalmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Tak lama kemudian beliau berkata, dia menjawab bahwa pekerjaannya membersihkan masjid Rasulullah adalah pekerjaan yang paling bernilai di sisi Allah. Allah Ta'ala berkenan mendirikan rumah untuknya di surga dan dia kini sedang duduk-duduk di dalamnya. Secara fisik, masjid merupakan sebuah bangunan yang biasa yang terdiri atas lantai, tiang, dan perabot-perabot lainnya. Akan tetapi secara spiritual, masjid merupakan poros nadi umat yang sangat fundamental. Selain menjadi berkat umat di mana mereka bisa menebarkan kebajikan, masjid juga merupakan media bagi seorang muslim untuk sukses dalam menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui masjid, seorang muslim bisa melakukan mi'raj menuju ilahi. Dari masjid, kaum muslimin dapat belajar mengajar, keimanan seseorang dapat tergambar, tingkat keberagaman masyarakat terpancar, ketenangan dan kedamaian berbinar-binar, serta kebangkitan umat mengakar. Seorang muslim akan prihatin ketika menjumpai seseorang yang dengan seenaknya mengotori masjid dan membiarkan kotoran tersebut berserakan. Akan tidak etis ketika kita membiarkan bau tak sedap berada di tempat wudhu, toilet, atau kamar mandi masjid, sehingga aromanya akan menyebar dan dapat dihirup oleh jamaah yang sedang melakukan sholat, orang yang sedang membaca Al-Quran, iktikaf, dan ibadah lainnya yang dilakukan di masjid. Maka dari itu, kebersihan dan keasrian masjid jelas mendukung kekhusyukan jamaah ketika beribadah. Maka sangat pantas kalau Allah dan Rasulnya memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang membersihkan masjid. Sebagaimana tersimpul dalam riwayat tersebut, Nabi juga bersabda,
Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zaman memang sudah sangat modern, sehingga masjid-masjid membutuhkan pengurusnya. Akan tetapi membersihkan masjid tentu saja bukan untuk dijadikan monopoli mereka. Selama memiliki niat yang mantap, siapapun dapat melakukan bersih-bersih masjid, sehingga itu akan membangunkan rumahnya di surga serta dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.